صل وسلم على محمد وحاصل به للمرام اللهم صل وسلم على محمد وحاصل به للمرام إلى بين مشاكل وعلينا والبشر المغاضب يا سلام الرشيد أسقلني أن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم في الآخرة وإلى حضرة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الراوي أو المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير dari Sayyidina Imran ibn Husain radhiyallahu an, beliau berkata kanat adalah di tubuhku atau pada badanku bawasiru, bahasa kitanya wasir alias ambean atau ambean. Siapa yang tahu ambean? Ada pernah dengar ambean? Yaitu pembengkakan pada bagian usus besar tapi yang paling bawah, bagian anus. Nah, tomat berdarah. Jadi ya di radang usus. Anus, tahu anus ya? Nah, itu tempat buang air besar itu. Jadi kalau buang air di sini itu orang yang penyakit itu berdarah dikit aja. Kalau di ejan, dikuati, ya berdarah. Makanya dianjurkan makan yang lembek-lembek. Ya. Orang yang penyakit itu tahu banyak-banyak makan sayur mayur dan buah supaya buang air besarnya tidak keras. Bukan jangan makan yang keras-keras, enggak. Nah, kata beliau, aku, bahasa kita tuh mengidap atau terkena penyakit wasir atau ambeien. Lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabiyya. Lalu aku tanyakan kepada Rasulullah, anis salati. Ya, tentang salat gimana ya Rasulullah? Ulun ini itu kan berat, babanya salatnya kalau sedikit aja bergerak. Ya, Rasul bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri.
Ya, berdiri kan orang yang mampu berdiri kalau tidak ada halangan wajib berdiri. Fa illam tastati', maka jika kamu tidak sanggup mestinya berdiri, fa qa'idan. Jadi qa'idan ini atapnya ke qa'iman tadi. Fa shalli, tadinya shalli qa'iman. Fa illam tastati' fa shalli qa'idan. Jadi takdirnya. Memang Nabi menyampaikan pada dasar hukum sholat fardu itu wajib berdiri. Tapi kalau kada sanggup berdiri karena ada keuzuran, kayak pak uzur karena sakit, memang sakitnya udah tidak bisa berdiri, udah duduk langsung. Tapi kalau sanggup berdiri, bapaknya karena tidak kuat aja, tapi kuat berdiri, bapaknya 2 rakaat, dia 2 rakaat lah berdiri. Bapaknya begitu tahiyat akhir tidak mampu lagi bangkit untuk naik ke rakaat ketiga, sudah diteruskan duduk. Ya, kalau langsung berduduk, duduk sholatnya nanti tidak sah. Padahal mampu berdiri 2 rakaat. Fa illam tastati' fa ala jambin. Maka jika kamu tidak sanggup juga sholat duduk, berdiri tidak sanggup, duduk tidak sanggup, maka sholatlah dengan berbaring. Jambin itu kan tidur, mengawali tidur kita menghadap kiblat dengan miring kanan hadap kiblat. Sunat, ya, sunnah Rasulullah. Kita yang mengawali guring, hendak guring sudah sambil baca zikir dan sebagainya, sudah siap kita menghadapkan ke kiblat, miring kanan seperti jenazah diletakkan di dalam liang lahat. Karena di situ ada pelajaran. Ya, dipejamkan mata, rasakan seperti rasa-rasa di dalam kubur. Kenapa? Karena bisa dan boleh jadi kita tidak dibangunkan Allah lagi, mati langsung. Karena mati dengan tidur itu kurang lebih, ya kan? Apa bedanya mati dengan tidur? Ya, ada persamaan, ada perbedaan. Sama pada tidak tahu apa-apa, ya, tidak tahu. Kalau udah guring itu dengan mati, ya kan? Mau diapai orang pun, orang jahat lagi tidur tidak bisa apa-apa. Bedanya hanya sedikit, ada angin keluar di hidung, itu napas. Ya. Jadi tambah ini, salatlah kata Rasulullah kamu dalam keadaan berdiri. Ini kalau tidak ada uzur. Fa illam tastati, jika kamu tidak sanggup berdiri, faqa'idan, salatlah dalam keadaan duduk. Duduknya seperti apa? Duduk boleh dengan duduk seperti duduk iftirash, duduk antara 2 sujud. Boleh juga dengan yang lain, itu dengan cara bersila. Terus bersila. Ya, kayak kita duduk nih, itu bersila menghadap kiblat. Kenapa? Maka itu Rasulullah ketika sakit duduknya bersila, salat beliau bersila, supaya nanti membedakan ketika bersila akan pengganti berdiri, lalu ketika sujud
sujud, mampu sujud, lalu duduk antara sujud kan duduknya duduk iftirash. Nah, bangun dari sujud kedua bersila lagi seperti itu pengganti berdiri. Orang yang tidak sanggup berdiri lalu dia sholat duduk, pahalanya sama dengan sholat orang berdiri, tidak dikurangi. Allah punya kasih sayang kepada orang yang uzur. Tapi kadang uzur sholat berdiri bukan hanya waktu sakit, mungkin ketika sholat di sungai. Siapa pernah sholat di sungai? Maksudnya sholat di sungai di kapal kecil, di perahu kecil, atau bahasa ulama di kelotok. Jadi kelotok. Kalau berdiri, umpamanya kan di persawahan atau di danau, kalau berdiri dikhawatirkan jukung alias perahunya itu miring dan terbalik, maka boleh duduk. Atau sholat di kapal, kapalnya atapnya tidak bisa dipijak, yalah bisa sholat duduk. Atau kada sakit permanen tapi mendatang-datang kepala langsung apa kata orang saya ini, pusing kepala ya, berputar, boleh duduk. Nah, itu di antara uzur-uzur alasan yang membolehkan orang sholat duduk dan pahalanya tidak dikurangi. Yang dikurangi itu kalau sholat sunnah. Sholat sunat boleh duduk walaupun mampu berdiri. Sholat sunat boleh duduk walaupun mampu berdiri. Tapi kalau sholat fardu mampu berdiri duduk sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Kalau sholat sunat tadi bolehlah duduk, boleh. Cuma bagi orang yang mampu sholat berdiri, sholat sunnahnya dia duduk, pahalanya dikurangi separuh. Jadi pahala separuh aja dapat. Hanya sholat tarawih, ya kan, kalau full orang berdiri sama imam berdiri, makmumnya berdiri, maka sholatnya dapat 27 derajat. Tapi ada makmum yang duduk dari awal padahal mampu berdiri, maka pahalanya 12,5 derajat. Ya, rumusnya ada separuh. Sah sholat berjamaah, sholat sunat, atau sholat sendirian, sholat sunat berduduk, tidak ada uzur, tapi pahalanya separuh. Nah, di hadis tadi penjelasannya sekali lagi, sholat itu adalah di antara rukun Islam yang 5. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kalau dia kadang meyakini sholat itu wajib, dalam hukum agama kita dia orang yang murtad, ya kan? Ada orang tidak percaya nih, kada yakin atau tidak percaya kalau sholat itu wajib, sholat fardu ya, 5 waktu, kada percaya jadinya sholat itu wajib. Nah, mengingkari dengan wajibnya sholat, orang itu namanya murtad. Tapi kalau dia tidak sholat karena malas, koler, itu dia tidak murtad, tapi dia namanya fasik. Ya, dia sedang melakukan dosa besar. Wajib bertobat dan mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Berapa lamakah kemudian dia akil balik, sudah balik 3 tahun kada sembahyang umpamanya, padahal sudah balik. Nah, begitu dia bertobat, wajiblah diqadha 3 tahun itu. Puasanya 3 tahun juga diqadha, kada puasa. Jangan lupa, pokoknya preman pensiun adalah preman pensiun tobat. Waktu jadi preman sembahyang kada, puasa kada, padahal umur sudah
udah 17 tahun atau 15 tahun ke atas, 15 tahun preman jadi preman cilik namanya lah. Preman cilik. Karena kan secara hukum dalam Islam orang umur 15 tahun itu sudah balik. Tapi bisa aja balik sebelum itu. Kalau dia mengalami apa? Mimpi basah, bisa 12 tahun. Mungkin kemungkinan 13 tahun. Ya. Ini semuanya kayaknya sudah, ya. Sudah ya. Enggak, kok belum. Dari orang yang mengingkari salat, wajibnya salat ini hukumnya dia adalah keluar dari Islam, atau bahasa kasarnya lagi kafir. Jadi salat itu tidak bisa ditinggalkan dengan satu alasan apapun, khususnya bagi kita laki-laki. Kalau perempuan ada alasannya apa? Nah, haid, nifas. Udah kan nifas, hamil aja kada pernah, udah nifas. Aku lagi nifas ya, udah hendak hamil kada, itu alasan. Nah, lalu kewajiban asal salat tadi bagi orang yang mampu harus dan wajib berdiri ya. Lalu begitu orang yang tidak mampu karena sakit dan karena keadaan-keadaan tadi, seperti salat di perahu, perahunya kecil, kalau berdiri miring dan bisa karam, atau atap kelotoknya itu tidak bisa dinaiki di atas, ya kan? Di atapnya itu ada tapi tidak bisa dipejak dan sebagainya. Atau walaupun di rumah tapi pusing kepala, pusing putar-putar sholat langsung, ya dikhawatirkan rabah. Nah, itu diantara faktor-faktor yang bolehkan orang tadi boleh sholatnya duduk. Kalau kada mampu duduk tadi berbaring, ya kan? Kalau kada mau berbaring, maka dengan isyarat. Dengan isyarat artinya itu sudah keadaan paling lemah itu bagi orang sakit, tidak mampu lagi sholatnya berbaring. Dengan isyaratnya bertelantang, kaki arah kiblat, kepala. Jadi pakai bantal agak tinggi supaya muka menghadap ke kiblat. Nah, dengan isyarat aja lagi. Ya, berwudunya kayak apa wudu? Kalau masih bisa berwudu ya diudui, suruh berniat kayak kita mau duit mayit kan. Berniat dia, lalu keluarga yang membasuhkan semua anggota wudunya. Nah, kalau kada kewajiban pakai isyarat, diapakan lagi? Disolatkan aja lagi. Iyalah. Dimandii, bawa ke masjid, disolatkan lagi. Udah bisa sholat, disolatkan. Ya, itulah sholat. Tapi penghebatnya hukum agama kita. Ya, agama kita itu tegas, tapi melihat situasi dan kondisi. Allah Subhanahu wa taala tuh sangat lembut kepada kita. Artinya kalau hak Allah Subhanahu wa taala, Allah mengalah dengan situasi dan kondisi kita. Apalagi kalau akan mendatangkan keburukan dan mudarat. Coba lihat di dalam Al-Quran ada ayat Allah mengharamkan makanan, diantaranya apa? Ya, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ada yang ayat wa ma uhilla li ghairillahi bih. Sungguhnya hanya yang Allah haramkan adalah, kenapa Allah hanya mengharamkan? Karena orang-orang jahili, Arab jahil itu banyak sekali yang mereka haramkan, yang tidak boleh mereka konsumsi, tapi itu mereka sendiri yang buat dan mereka katakan itu dari Allah. Jadi Allah mereka fitnah.
Jadi mereka memfitnah Allah Subhanahu wa taala sampai Allah bertanya, kan ada berkali-kali, adzakaraini harrama amil unsayain, qul adzakaraini. Itu mereka yang menghalalkan ya atau mengharamkan yang Allah halalkan, atau mengharamkan yang menghalalkan yang Allah haramkan. Apa diantaranya mereka yang Allah haramkan? Mereka makan. Orang Arab jahili itu mereka lebih memilih memakan bangkai daripada memakan binatang yang disembelih. Alasannya apa? Kata mereka, kalau binatang yang kita sembelih, kita yang membunuhnya, kita yang mematii. Tapi kalau binatang itu mati sendirinya, itu Allah, kata mereka, yang membunuh atau mati. Yang Allah memati itu lebih baik untuk dimakan. Nah itu kan makanya apa itu logika mereka itu. Artinya kalau binatang yang mati sendirinya itu jadinya Allah yang mati, dan itu lebih baik dimakan daripada kita yang membuat mati disembelih, ya kan? Banyak lagi ya keanehan dan tradisi-tradisi orang-orang jahili yang selalu menyandarkan semua kepada Allah. Nah, jadi Allah mengatakan yang Allah haramkan itu diantaranya adalah bangkai, apalagi tadi darah yang mengalir, kemudian daging babi, apa yang disembelih bukan untuk Allah, bukan karena Allah, tapi semua yang diharamkan tadi ketika terpaksa. Jadi pamannya turra ghayra baghin wala adin fa inna fala isma alai. Siapa yang terpaksa, orang kelaparan di perjalanan, tidak ada makanan, yang tadinya haram kayak bangkai itu menjadi boleh. Ya, itulah hukum. Kalau berkaitan dengan hak Allah, Allah sangat lembut kepada kita. Malah bisa boleh, bisa juga sampai ke wajib. Kalau tidak ada makanan lain lagi selain bangkai itu, dan kita berkeyakinan kalau kita tidak makan kita akan mati, maka makan bangkai tadi bisa jadi wajib. Asalkan Allah mengatakan famanitturra ghayra baghin, kada menginginkan, kada berlebihan, maka tidak mengapa. Lalu dalam fikih, kecuali orang salah niat, umpamanya bangkainya bangkai babi lagi ya, bangkai babi lagi, sudah bangkai babi lagi, dua keharamannya situ. Tapi ketika terpaksa tadi, kalau kada makan dia mati, boleh kan? Tapi niatnya salah. Salahnya kenapa? Ada di hatinya ini menyukai, ini katanya ini kesempatan makan babi, kan Allah bolehkan. Nah, orang seperti itu memakannya boleh atau malah sampai wajib tadi. Tapi kalau ketika dia makan babi, bangkai babi itu, maka dia hukumnya berdosa. Kalau niatnya kada kayak itu, seandainya kada terpaksa, aku ini tidak mungkinlah aku makan bangkai, maka dia memakan tidak berdosa, malah boleh, malah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ujung ayat innallaha ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Itu karena kalau yang berkaitan kewajiban kita kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepada hak sesama, Allah kadang memaafkan ya. Allah melihat kepada siapa yang memiliki barang banyak, hambanya sesama kita yang Allah lihat. Kalau bersalah dengan sesama hamba, sama manusia, itu dengan kita sama manusia itu berurusan, Allah tidak akan memaafkan. Jadi agama itu mudah,
agama itu mudah. Ya, tidak ada dalam agama Allah ini Allah memberatkan dan menyusahkan kita. Nah, jadi di hadis tadi ada pelajaran. Yang pertama, sholat fardu itu hukumnya wajib dan tidak gugur. Umpamanya seperti karena ketuaan lalu sudah pikun, maka kewajiban sholat tidak lagi dituntut. Banyak ada beisi kai, kada ingat lagi kai, ya hendak sembahyang jar kai, sembahyang zuhur, padahal masih waktu jam 10, padahal kai masih belum zuhur, kai jam 10, padahal jidin sudah, berarti kan sidin pikun. Itu kada perlu lagi di apa, dikerasi. Sidin kada dicatat lagi oleh malaikat. Jadi orang yang sudah jadi beban taklif seorang mukallaf itu selama akalnya berfungsi secara sempurna. Kalau orang sudah kada berfungsi, atau maaf dalam bahasa fikih itu gila, ya kan? Kalau gila dia tidak lagi wajib dan kada diqadha. Nah, kecuali kalau kegilaan itu ada, ya besar kegilaan loh, betul kada gila, pura-pura gila. Jadi kalau gila beneran, jadi selama gila, umpamanya naudzubillah lah, jangan gila lah, beratan lah. Ya, wah ini kan banyak orang-orang yang stres akhirnya jadi gila, masuk ke rumah sakit, apa tuh, sambang lihum. Ya, makanya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya nih orang dari balik normal umur 40 tahun, 50 tahun banyak masalah sehingga pikirannya ya stres sampai kepada gila. Jadi kalau dia gila, maka dia kada lagi dicatat oleh malaikat. Bahasa Rasulullah, rufi'al qalam, diangkat, maksudnya tidak ditulis lagi oleh malaikat. Jadi malaikat, baik malaikat sebelah kanan sebelah kiri itu tidak lagi mencatat sampai dia apa, waras apa, wagas, normal, kada gila lagi. Umpamanya gila 10 tahun, naudzubillah, umur 40 tahun dari bawah normal, umur 40 tahun stres lalu gila, umur 50 tahun normal lagi, maka 10 tahun tadi bonus, salatnya kada diqadha, puasanya kada diqadha. Di hari itu selama itu ditutup namanya pena malaikat kada jalan. Ya. Artinya dengan hak Allah Subhanahu wa taala dia tidak dituntut, kecuali kalaunya melakukan pelanggaran kepada hak sesama, kayak apa? Umpamanya orang gila tadi, ya kan? Dia ambil batu, tak dia lempar mobil orang, yo kayak apa? Nah, itu bertanggung jawab siapa? Keluarganya. Ya memang dia tidak berdosa, tapi keluarganya harus bertanggung jawab karena berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. Artinya kalau orang seperti itu, apalagi kurang akalnya itu bisa merusak punya orang, berarti keluarganya bertanggung jawab di apa? Ditahan di dalam rumah aja, ya kan?
atau masukkan ke rumah sakit jiwa untuk diobati. Berarti itu bertanggung jawab oleh keluarganya. Jika tidak, maka dia bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan milik orang lain. Nah, di hadis tadi Rasulullah SAW menyampaikan kaifiat salat orang sakit yang mendapatkan uzur, tidak boleh tidak berdiri. Dan di hadis tadi kada gugur kewajiban berdiri dalam salat fardu kecuali karena ada uzur seperti sakit atau pusing kepala. Kalau berdiri itu memutar dan rabah, atau takut tenggelam tadi, salatnya di kapal kecil, di perahu kecil, di sungai dan lain sebagainya yang keadaan yang mendesak atau keadaan kada bisa ditunda ya. An Jabirin radhiyallahu anhu qala adan Nabi sallallahu alaihi wasallam maridan fara'ahu yusalli ala wisadatin farama biha wa qala salli ala al-ardi in istata'ta wa illa fa'aumi ima'an waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Rawahul Baihaqi wa sahhaha Abu Hatim waqfahu. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada telah mengunjungi, telah menengok, bahasa kita menengok, ada menengok, mengunjungi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maridan, akan orang sakit. Fara'ahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang sakit ini yusalli, salat, ala wisadatin, sujudnya di atas bantal. Salat duduk tapi sujudnya pakai bantal. Rupanya kalau orang sakit itu kan, apalagi sakitnya sakit kepala atau sakit gigi, kalau udah turun itu wah rasa gugur mata aja. Kalau sakit mata ya lah, mata dibengkak ya. Tapi itu masih dilihat-lihat, kayak sakit mata aja kayak apa, bolehkah salatnya kada pakai sujud? Lihat dulu kan, rasa aja, rasa gugur, padahal kada gugur lah, rasa aja. Ini salah seorang sahabat Nabi salat duduk, tapi waktu sujudnya tuh makai bantal supaya sujud nih menghayutakan dahi ini ke tempat sujud, ada bisa pakai bantal. Nah, begitu Rasulullah datang melihat orang ini salat seperti itu, farama biha, Nabi ambil bantalnya, Nabi lemparkan itu bantal, dan Rasulullah bersabda, salli alal ardi, salatlah kamu dan sujudnya di atas lantai. Artinya kalau mampu sujud di lantai, di sajadah di lantai, sujudnya seperti itu. Ini istata'ta, jika kamu mampu, wa illa, dan jika tidak. Illa itu bukan kecuali artinya. Illa itu penggabungan antara in dan la. Maknanya illam tas tati', wa illa itu. Jadi il syartiyah. Jadi fa-nya itu pak jawab. Jadi illa itu singkatan, bukan singkatan. Asal kalimatnya illam tastati' wa illam tastati'. Jadi in syartiyah jika, la itu tidak, artinya jika kamu tidak mampu. Situ fi'il syaratnya
fa'aumi, maka salatlah dengan menundukkan kepala, isyarat. Ya seperti salat Nabi tadi, salatnya bersila, ya pengganti qiyam atau berdiri. Lalu rukuk sujudnya cukup hanya dengan menundukkan kepala. Lalu kata Rasulullah, waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika, dan jadikan sujudmu itu lebih rendah dari rukuk. Kalau salatnya bersila tadi seperti itu, jadi rukuknya sedikit gitu, sujudnya lebih rendah lagi sedikit. Kada perlu memakai bantal atau memakai apa? Memakai meja kecil, memakai rehal. Jadi sujud di rehal kada. Ya, kada mampu sujud, tidak usah sujud ke situ, tinggal rukuknya sedikit gitu, kemudian sujudnya lebih rendah. Itu kemudahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sakit. Itu namanya rukhsah. Allah meringankan, Allah memberi keringanan bagi orang yang sakit seperti tadi. Boleh hanya dengan pakai isyarat, menunduk. Kalau lemah tidak sanggup sujud di atas lantai, langsung ya. Jadi hadis tadi ada pelajaran yang kita ambil, disunahkan, kan malah ada kewajiban kita sama muslim untuk mengunjungi orang sakit seperti yang dilakukan Nabi. Ya, ada hadis Nabi SAW, ada bunyinya hakul muslimi alal muslimi, ada yang khamsun, ada yang sittun. Di antaranya adalah wa idza marida fa'udhu. Kata Rasulullah, bila dia sakit maka jenguklah, kunjungilah dia. Jadi mengunjungi orang sakit sesama muslim itu, ya walaupun ulama mengatakan sunat. Karena di situ banyak manfaat. Manfaatnya diantaranya apa? Mengingatkan kita nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun kita boleh mengucap alhamdulillah di depan orang sakit, alhamdulillah aku sehat, jangan tersinggung orang. Ya. Kemudian di situ juga ada, kita bisa memberikan apa? Memberikan semangat dia untuk sabar, supaya dia bisa sabar dengan musibah yang Allah berikan. Karena kalau orang dapat musibah dia sabar, itu pahalanya besar banget. Ya. Jangan lupa untuk minta doakan juga dengan orang yang sakit. Karena doa orang sakit itu mustajab. Jadi doa orang sakit itu ada usah bisa kita mendoakan, yo mudahan dia sembuh. Tapi diberikan dulu, dikuatkan hatinya supaya dia bisa terima musibah ini, bahwa musibah itu adalah apa namanya, Allah menghendaki, kan Allah sayang kepada orang yang sakit. Ya. Jadi musibah sakit umpamanya Allah timpakan kepada orang yang sakit, sebenarnya kan Allah yang menimpakan. Berarti Allah tuh menghendaki ada kebaikan di situ. Ketika dengan penyakit atau dengan musibah itu dia sabar, ada banyak sekali yang dia peroleh. Apa? Dapat pahala, Allah ampunkan dosa, dan Allah angkat derajatnya. Dan ketika itu juga dia memperoleh
kesempatan berdoa, doa orang sakit itu mustajab. Jadi kita kalau orang sakit, di samping kita memberikan, menyemangati dia supaya dia bisa kuat dan sabar dalam penyakit dan yang dia rasakan, kita juga di samping mendoakannya, kita juga minta doakan kepada dia, karena doa orang sakit tadi apa? Mustajab. Artinya doa waktu itu, doa kita dengan doa dia lebih mustajab doanya daripada doa kita. Kadang doa kita ini buat apa? Basa-basi aja lah, tengah orang banyak, mudahan sembuh aja. Padahal dia gaya mendoakan kayak pengabulan benar doa. Ya. Yang jelas banyak manfaat yang kita dapatkan. Ya. Malah disuruh kita tuh banyak seminggu atau sebulan sekali masuk rumah sakit. Tapi jangan kita yang sakit, kita nih melihat aja, mengunjungi orang sakit. Karena di sana kan banyak, ada yang sakit ini, sakit kepala, ada yang sakit berat sekali. Nah, melihat penyakit-penyakit yang banyak itu, mudah-mudahan ya kita menjadi bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, di hati aja, di hati. Ya, jangan diucapkan, alhamdulillah aku sehat. Jangan, orang yang sakit kasihan. Ya kalau itu nanti itu namanya bahagia di atas penderitaan orang lain. Ya. Ada juga yang mengatakan bagus juga tuh melihat sekali masuk penjara, tapi bukan kita yang melakukan perbuatan kriminalnya, tapi kita melihat mengunjungi aja. Kan di sana banyak tuh orang yang dihukum karena membunuh, ada yang dihukum karena minum, ada yang dihukum karena judi sabung ayam, ada yang dihukum macam-macam karena narkoba, ya kan? Ada yang dihukum sampai mati. Nah, jadi semua itu memberikan pelajaran kepada kita, jangan sampai kita melakukan segala perbuatan-perbuatan itu. Ya kalau jadi segala kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan hukuman tadi itu perlu dan harus kita hindari. Itu diantara hikmah kita dianjurkan juga mengunjungi ke penjara. Nah, terakhir ya, karena waktunya udah sampai lah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala sayyidina اللهم بعد ما علمتنا وعلمنا ينفعنا زدنا علما زدنا الحمد لله على كل حال. ربنا اتنا في الناس بالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله